gubernur yang sekarang. Nggak tahu dah urusannya. Hati-hati aja Jawa Barat jadi kabupaten atau provinsi berhala. Hati-hati. Ayo semuanya nih, hati-hati nih Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat. Yang saya tidak mau terjadi di Jawa Barat ini saudara, karena yang bersangkutan pernah memimpin Purwakarta dirubah dari kota kiai, kota santri menjadi kota berhala. Nggak boleh Jawa Barat dirubah menjadi provinsi berhala. Betul? Betul? Siap robohkan berhala, siap hancurkan berhala, siap sepikan Jawa Barat dari segala berhala. Takbir! Selamat datang di channel Sedikit Kebut. Jangan lupa subscribe. Di tengah ketegangan politik dan sosial yang terus berkembang di Indonesia, sebuah kontroversi besar kembali mengguncang publik. Kali ini, Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, menjadi sorotan setelah mendapatkan tuduhan serius dari tokoh agama yang dikenal vokal, Habib Rizik Syihab. Tuduhan ini bukan sekadar kritik biasa, melainkan berkaitan dengan keyakinan dan praktik keagamaannya yang dianggap menyimpang. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa Rizik Syihab sampai mengeluarkan pernyataan keras terhadap Deddy Mulyadi? Dan bagaimana reaksi sang gubernur menghadapi tuduhan ini? Perseteruan antara Habib Rizik dan Deddy Mulyadi bukanlah hal yang baru. Sejak bertahun-tahun lalu, Rizik telah beberapa kali melontarkan kritik terhadap kebijakan dan gaya kepemimpinan Deddy, terutama terkait dengan pendekatan budaya yang diambilnya dalam mengelola pemerintahan. Sebagai seorang tokoh yang dikenal memegang teguh nilai-nilai Islam konservatif, Rizik Syihab berulang kali menyoroti kebijakan Deddy yang dinilainya tidak sejalan dengan ajaran Islam yang murni. Tuduhan terbaru yang dilontarkan Rizik Syihab terhadap Deddy Mulyadi berawal dari sebuah video yang beredar di media sosial. Dalam video tersebut, Deddy Mulyadi terlihat menghadiri sebuah acara kebudayaan yang dianggap oleh sebagian kalangan sebagai bentuk praktik kesyirikan. Hal ini sontak memancing reaksi keras dari Habib Rizik, yang kemudian dalam sebuah ceramahnya menyebut bahwa Deddy telah menyimpang dari ajaran Islam. Pernyataan ini dengan cepat menyebar di berbagai platform media sosial, memicu perdebatan panas di kalangan netizen. Tak hanya di media sosial, pernyataan Habib Rizik juga mendapat perhatian dari berbagai kalangan, termasuk ulama, akademisi, hingga politisi. Beberapa pihak mendukung pernyataan Rizik dan menganggap bahwa tindakan Deddy Mulyadi memang perlu dikritisi. Namun, ada pula yang membela Deddy dengan alasan bahwa kegiatan yang ia hadiri merupakan bagian dari upaya melestarikan budaya lokal, bukan bentuk penyimpangan akidah. Sebagai seorang pemimpin daerah, Deddy Mulyadi tentu tidak tinggal diam menghadapi tuduhan ini. Dalam sebuah konferensi pers, ia dengan tegas membantah tuduhan yang dilontarkan oleh Habib Rizik. Menurutnya, tuduhan tersebut tidak berdasar dan hanya didasarkan pada kesalahpahaman terhadap budaya Sunda yang ia perjuangkan. Deddy menegaskan bahwa sebagai seorang Muslim, ia tetap menjalankan ibadah dengan baik dan tidak pernah melakukan praktik yang bertentangan dengan ajaran Islam. Lebih lanjut, Deddy Mulyadi menjelaskan bahwa budaya Sunda yang sering ia angkat dalam berbagai kegiatan bukanlah bentuk kesyirikan, melainkan warisan leluhur yang perlu dijaga. Ia menekankan bahwa budaya dan agama bisa berjalan beriringan tanpa harus saling bertentangan. Saya besar dalam lingkungan yang religius, dan saya sangat memahami ajaran Islam. Namun, saya juga tidak bisa melupakan akar budaya saya. Islam datang untuk menyempurnakan, bukan untuk menghapus budaya yang baik, ujar Deddy dalam pernyataannya. Namun, pernyataan Deddy Mulyadi ini tampaknya belum cukup untuk meredam kontroversi. Banyak pihak yang masih memperdebatkan kebenaran tuduhan tersebut, terutama di media sosial. Beberapa video ceramah Habib Rizik yang membahas soal ini menjadi viral dengan ribuan komentar yang pro dan kontra terhadap kedua tokoh tersebut. Tak sedikit pula netizen yang mengaitkan kontroversi ini dengan kepentingan politik tertentu.
Dalam beberapa diskusi publik, sejumlah pengamat politik dan agama menilai bahwa tuduhan terhadap Deddy Mulyadi memiliki nuansa politis yang cukup kental. Pasalnya, Deddy yang kini menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat dianggap sebagai sosok yang memiliki pengaruh besar dalam perpolitikan nasional. Dengan rekam jejaknya yang dikenal dekat dengan berbagai elemen masyarakat, Deddy dianggap sebagai ancaman bagi kelompok-kelompok tertentu yang ingin mempertahankan dominasi mereka dalam politik Islam konservatif di Indonesia. Seiring dengan semakin panasnya perdebatan ini, muncul pula spekulasi bahwa ada upaya untuk menjatuhkan citra Deddy Mulyadi menjelang pemilihan kepala daerah mendatang. Beberapa analis menilai bahwa tuduhan terhadap Deddy merupakan bagian dari strategi politik untuk melemahkan elektabilitasnya di mata publik. Hal ini bukanlah hal yang baru dalam dunia politik Indonesia, di mana isu-isu keagamaan seringkali digunakan sebagai alat untuk menyerang lawan politik. Sementara itu, kelompok pendukung Deddy Mulyadi terus membela pemimpin mereka. Mereka menganggap bahwa tuduhan yang dilontarkan oleh Habib Rizik tidak berdasar dan hanya bertujuan untuk mendiskreditkan Deddy. Mereka juga menilai bahwa sebagai seorang ulama, Rizik seharusnya lebih bijak dalam menilai suatu peristiwa sebelum mengeluarkan pernyataan yang berpotensi memecah belah umat. Di sisi lain, para pendukung Habib Rizik tetap berpegang pada keyakinan bahwa tuduhan yang mereka lontarkan memiliki dasar yang kuat. Mereka menilai bahwa sebagai seorang pemimpin Muslim, Deddy Mulyadi seharusnya lebih berhati-hati dalam menghadiri acara-acara yang dapat menimbulkan kesalahpahaman di kalangan umat Islam. Mereka juga menyerukan agar Deddy lebih terbuka terhadap kritik dan mau melakukan introspeksi terhadap kebijakan-kebijakannya yang dianggap kontroversial. Tak dapat dipungkiri, isu agama memang menjadi salah satu elemen yang sangat sensitif di Indonesia. Dalam berbagai kesempatan, banyak kasus serupa yang pernah mencuat ke permukaan, di mana tokoh-tokoh politik atau pejabat publik diserang dengan tuduhan menyimpang dari ajaran Islam. Kasus yang menimpa Deddy Mulyadi kali ini pun tidak jauh berbeda, mengingat posisinya sebagai Gubernur Jawa Barat dan tokoh yang cukup populer di masyarakat. Salah satu hal yang membuat isu ini semakin menarik adalah respons dari sejumlah ulama dan organisasi Islam di Indonesia. Majelis Ulama Indonesia, MUI, akhirnya angkat bicara terkait polemik ini. Dalam sebuah pernyataan resmi, MUI menegaskan bahwa tuduhan kesesatan terhadap seseorang harus memiliki dasar yang kuat dan tidak bisa dilemparkan sembarangan. MUI juga mengingatkan agar umat Islam tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang beredar di media sosial tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu. Sebagai umat Islam, kita harus bersikap adil dan tidak mudah menuduh seseorang tanpa bukti yang jelas. Perbedaan pandangan harus diselesaikan dengan cara yang bijak, bukan dengan saling menuding, ujar salah satu petinggi MUI dalam konferensi persnya. Selain MUI, beberapa ulama moderat lainnya juga turut memberikan pandangan. Salah satu ulama terkenal yang memberikan komentarnya adalah K.H. Mustafa Bisri, atau yang akrab disapa Gusmus. Dalam sebuah wawancara, beliau menegaskan bahwa Islam tidak mengajarkan umatnya untuk mudah menghakimi seseorang sebagai sesat hanya karena adanya perbedaan budaya atau pendekatan dalam beragama. Islam itu luas dan mencakup berbagai macam aspek kehidupan, termasuk budaya. Jangan sampai kita terlalu mudah menilai seseorang hanya karena berbeda dengan apa yang kita pahami, ujar Gusmus. Di sisi lain, kelompok pendukung Habib Rizik tetap kukuh pada pendiriannya. Mereka menilai bahwa kritik yang disampaikan oleh Habib Rizik terhadap Deddy Mulyadi adalah bentuk kepedulian terhadap kemurnian ajaran Islam. Menurut mereka, seorang pemimpin Muslim harus lebih berhati-hati dalam bersikap dan bertindak, terutama dalam menghadiri acara yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di kalangan umat Islam. Beberapa di antara mereka bahkan menyerukan agar Deddy Mulyadi meminta maaf secara terbuka dan berjanji untuk lebih berhati-hati dalam tindakannya di masa depan.
Dalam perkembangan terbaru, muncul pula desakan dari beberapa kelompok Islam konservatif yang meminta agar Deddy Mulyadi diperiksa oleh pihak berwenang terkait dengan dugaan penyimpangan akidah. Namun, permintaan ini mendapat penolakan dari banyak pihak, termasuk sejumlah akademisi hukum dan tokoh masyarakat. Menurut mereka, tidak ada dasar hukum yang bisa digunakan untuk menindak seseorang hanya berdasarkan tuduhan yang tidak memiliki bukti konkret. Seiring dengan semakin luasnya polemik ini, dampaknya pun mulai terasa dalam ranah politik. Beberapa analis politik menilai bahwa tuduhan terhadap Deddy Mulyadi ini bisa jadi memiliki agenda terselubung yang berkaitan dengan kepentingan politik tertentu. Mengingat Deddy Mulyadi adalah sosok yang cukup berpengaruh di Jawa Barat dan memiliki potensi untuk maju dalam kontestasi politik yang lebih besar. Bukan tidak mungkin bahwa isu ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melemahkan popularitasnya. Seorang analis politik dari Universitas Indonesia, Dr. Andi Wijaya, menuturkan bahwa penggunaan isu agama dalam politik bukanlah hal yang baru. Kita sudah sering melihat bagaimana isu agama digunakan sebagai alat untuk menyerang lawan politik. Kasus ini bisa jadi bagian dari strategi politik untuk menjatuhkan Deddy Mulyadi, mengingat beliau adalah figur yang cukup kuat di Jawa Barat, ujarnya. Tak hanya itu, beberapa partai politik juga mulai angkat bicara mengenai isu ini. Partai Gerindra, yang selama ini dikenal memiliki hubungan baik dengan Habib Rizik, menegaskan bahwa mereka tidak ingin isu ini berkembang menjadi konflik berkepanjangan. Kami berharap semua pihak bisa menahan diri dan menyelesaikan perbedaan pendapat dengan kepala dingin. Jangan sampai perbedaan pandangan ini justru memecah belah umat, ujar seorang juru bicara partai tersebut. Sementara itu, Partai Golkar yang selama ini menjadi tempat bernaung Deddy Mulyadi memberikan dukungan penuh kepada gubernur mereka dan menegaskan bahwa tuduhan terhadap Deddy tidak memiliki dasar yang kuat. Di tengah situasi yang semakin memanas, Deddy Mulyadi sendiri tetap berusaha untuk bersikap tenang dan tidak terbawa emosi dalam menghadapi tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Dalam sebuah wawancara terbaru, ia kembali menegaskan bahwa dirinya tidak pernah melakukan tindakan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Ia juga meminta kepada seluruh masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang beredar di media sosial. Saya berharap masyarakat bisa lebih bijak dalam menyikapi isu ini. Jangan mudah percaya dengan berita-berita yang belum tentu benar, kata Deddy. Namun, meskipun telah memberikan klarifikasi berkali-kali, tampaknya polemik ini masih belum mereda sepenuhnya. Banyak pihak yang masih menunggu langkah selanjutnya dari Habib Rizik. Apakah ia akan tetap bersikeras dengan tuduhannya, atau justru memilih untuk berdamai dengan Deddy Mulyadi? Beberapa pengamat bahkan memprediksi bahwa isu ini bisa saja berkembang lebih luas jika tidak segera diselesaikan dengan baik. Seiring dengan berjalannya waktu, publik pun mulai menyadari bahwa perdebatan semacam ini seringkali hanya menguntungkan segelintir pihak yang ingin memecah belah persatuan umat. Banyak masyarakat yang akhirnya memilih untuk tidak terlalu larut dalam polemik ini dan lebih fokus pada isu-isu yang lebih mendesak, seperti masalah ekonomi, pendidikan, dan kesejahteraan rakyat. Pada akhirnya, kontroversi ini mengajarkan kita bahwa dalam era digital seperti sekarang, informasi bisa dengan mudah menyebar dan mempengaruhi opini publik. Oleh karena itu, sebagai masyarakat yang cerdas, kita harus selalu berpikir kritis dalam menyikapi setiap isu yang beredar. Jangan sampai kita menjadi korban propaganda atau kepentingan politik tertentu yang hanya ingin mengambil keuntungan dari perpecahan umat. Bagaimana kelanjutan dari kasus ini? Akankah Habib Rizik dan Deddy Mulyadi akhirnya bisa menemukan titik temu? Ataukah kontroversi ini justru akan semakin melebar dan membawa dampak yang lebih besar bagi perpolitikan di Indonesia? Hanya waktu yang bisa menjawabnya.